sebuah desa kecil di wilayah Changshan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Zilong, yang kelak akan dikenal dengan nama Xiao Yun, salah satu jenderal terbesar dalam sejarah tiga kerajaan. Xiao Yun lahir dalam keluarga petani sederhana. Kehidupan sehari-harinya di desa diwarnai dengan bekerja di ladang, membantu keluarganya, dan menjalani hidup yang damai. Namun, sejak kecil, Xiao Yun selalu merasa bahwa dirinya ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Di sebuah desa yang tenang dan ladang yang subur terlihat anak-anak bermain dengan gembira. Zilong kecil berumur 8 tahun, bermain perang-perangan dengan teman-temannya. Zilong kecil sudah menunjukkan kemampuannya dalam bertarung. Tubuhnya lebih kuat dibandingkan anak lain di usianya, dan setiap gerakan yang dia lakukan penuh keyakinan dan keberanian. Ayah Zilong pernah berpesan, "Dengarkan baik-baik anakku, seorang pejuang sejati tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga harus memiliki hati yang mulia, penuh keadilan dan keberanian, dan ingatlah untuk selalu membela yang lemah dan tidak mampu." Kata-kata ayahnya selalu tertanam di hati Zilong. Sejak saat itu, dia bertekad untuk menjadi seorang pejuang yang kuat, yang bisa melindungi rakyatnya. Suatu hari, desa Changsha diserang oleh sekelompok perampok. Para penduduk berlari ketakutan, namun Zilong tidak gentar. Dengan keberanian dan keterampilannya, dia melawan perampok dan mengalahkan mereka semua dengan suara lantang. Kalian tidak akan menyentuh satupun penduduk desa ini selagi aku berdiri di sini. Dengan keberanian Zilong pun berhasil mengalahkan dan mengusir perampok dari desanya. Sejak saat itu, namanya terkenal sebagai pahlawan muda dari Changshan. Inilah awal dari perjalanan panjang Zilong dengan hati yang terus diasah. Dia akan menjadi salah satu pejuang legendaris di masa tiga kerajaan dan siap mengukir namanya dalam sejarah sebagai sang naga putih dari 5 jenderal harimau dari Raja Liu Bei. Part 2, Zilong remaja, keluar dari desa dan awal pengabdiannya. Saat Zilong yang kelak dikenal sebagai Xiao Yun beranjak remaja, ia merasakan panggilan takdir yang kuat. Desa kecil tempat ia dibesarkan di wilayah Changshan selalu menjadi rumah yang penuh ketenangan. Namun Xiao Yun tahu bahwa hidupnya tidak akan selamanya terikat pada tempat itu. Ia mendengar berita tentang kekacauan di luar sana, perang saudara, intrik politik, dan konflik yang melanda negeri. Ia tidak bisa lagi mengabaikan naluri dalam dirinya yang mendorongnya untuk bertindak. Suatu hari, ketika Xiao Yun berusia 17 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan desanya dengan tombak yang ia bawa di punggung, serta bekal nasihat dari ayah dan gurunya. Xiao Yun berjalan meninggalkan tempat kelahirannya menuju dunia yang lebih luas. Ia bertekad untuk menemukan jalannya di medan pertempuran dan menjadi pejuang yang berdiri di sisi keadilan. Xiao Yun pertama kali bergabung dengan pasukan kecil yang dipimpin oleh Gong Sun Zan, seorang panglima perang terkenal dari wilayah utara. Gong Sun Zan terkenal sebagai pemimpin yang berani dan memiliki reputasi yang baik. Xiao Yun melihat ini sebagai kesempatan untuk menguji kemampuannya dan mengabdi di bawah seorang pemimpin yang memiliki visi untuk melindungi rakyatnya dari kekacauan yang melanda negeri. Ia diterima dalam pasukan Gong Sun Zan karena keberaniannya dan kemampuannya yang luar biasa dalam bertarung dengan tombak. Di bawah bimbingan Gong Sun Zan, Xiao Yun mulai berpartisipasi dalam pertempuran-pertempuran kecil. Ia menunjukkan keberanian dan kepemimpinan yang jarang dimiliki oleh seorang pemuda. Dalam setiap pertempuran, Xiao Yun bertarung dengan gagah berani. Tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Gong Sun Zan segera mengenali potensi besar dalam diri Xiao Yun dan memberinya posisi yang lebih penting dalam pasukannya. Namun, meskipun Xiao Yun menghormati Gong Sun Zan, ia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Gong Sun Zan, meski seorang pemimpin yang baik, terlibat dalam konflik politik yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada rakyat. Xiao Yun, yang memiliki hati penuh rasa keadilan, merasa bahwa takdirnya adalah untuk melayani pemimpin yang memiliki visi lebih besar. Pemimpin yang tidak hanya mencari kekuasaan, tetapi juga ingin menciptakan kedamaian dan persatuan di negeri yang terkoyak oleh perang.
Tak lama kemudian, Xiaoyun mendengar tentang Liu Bei, seorang pemimpin yang dikenang karena kebijaksanaannya dan rasa cintanya kepada rakyat. Liu Bei dianggap sebagai seseorang yang tidak haus kekuasaan, tetapi lebih peduli untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Xiaoyun tertarik dengan cerita tentang Liu Bei dan merasa bahwa disinilah ia akan menemukan pemimpin yang layak untuk ia layani sepenuhnya. Dalam pertemuannya dengan Liu Bei, Xiaoyun melihat seseorang yang benar-benar berbeda. Liu Bei memperlakukannya dengan hormat, bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai saudara. Xiaoyun segera merasa bahwa inilah pemimpin yang ia cari. Pemimpin yang tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tetapi dengan hati yang tulus dan penuh integritas. Xiaoyun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Gongsun-san dan bergabung dengan Liu Bei. Keputusan itu membawa Xiaoyun ke jalan yang lebih besar, di mana ia kelak menjadi salah satu jenderal yang paling dihormati dan setia dalam sejarah 3 kerajaan. Dalam hati Xiaoyun, ia merasa telah menemukan tujuan hidupnya untuk melindungi Liu Bei dan memperjuangkan kedamaian serta keadilan di tengah-tengah kekacauan yang melanda negeri. Ini adalah awal dari perjalanan panjangnya sebagai pejuang legendaris, seorang pelindung rakyat, dan seorang jenderal yang selalu berada di garis depan pertempuran demi kebaikan banyak orang. Demikianlah langkah pertama Xiaoyun, keluar dari desa kecilnya menuju kehidupan penuh tantangan, di mana ia akan mengukir namanya dalam sejarah sebagai salah satu jenderal terhebat di era 3 kerajaan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan like ya guys, agar saya lebih rajin membuat konten-konten menarik lainnya. Hayo komen siapa yang suka menggunakan hero Zilong di Mobile Legends ya? Atau hero favoritnya di Dynasty Warrior.